selamat pagi, pejuang asam lambung. Apa kabarmu di situ? Semoga semuanya makin berprogres dengan baik ya. Nah, aku lagi di rumah sakit, lagi kontrol keenam ya, ke psikiater. Dan aku mau cerita nih tentang keluhan aku. Dulu waktu masih asam lambungnya masih parah-parahnya, memang sering mimpi buruk ya, dan mimpinya itu horor. Karena memang ternyata dokter bilang itu akibat aku tuh sering nonton gore gitu ya. Jadi aku suka dengerin true crime di YouTube. Aku banyak subscribe channel YouTube yang true crime gitu. Terus aku juga sering nonton horor, film action. Jadi itu ke bawah, ke alam bawah sadar gitu kan, ke bawah mimpi. Tapi belakangan ini ya, seminggu ini mimpiku tuh berulang sama tentang hal lain. Jadi aku bermimpi tentang sesuatu yang merefleksikan kata dokter tadi bahwa aku tuh kesepian. Aku sebenarnya agak deny ya, maksudnya, kesepian yang gimana? Every day I am so busy with many things ya, and then also I meet many people. Also I am working with children gitu kan. Tapi dokter bilang di rumah kan nggak ada anak gitu kan. Aku pernah hamil ya, dan aku keguguran 2 kali gitu. Tapi aku sudah mencoba ikhlas gitu kan, dan aku juga nggak program untuk punya anak, jadi nggak KB juga. Jadi kalau Allah kasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya memang karena aku juga udah punya anak sambung 3 biji gitu kan. Jadi ya udah sih gitu. Kata dokter, kesepian itu bisa dirasakan oleh seseorang bahkan ketika dia di tengah banyak orang. Ini memang betul sih, mungkin terlalu fokus sama kerjaan gitu kan, sampai akhirnya ignore the surroundings. Nah disitulah kita merasakan kesepian karena hanya ada aku dan kerjaan. Sama dengan di rumah, hanya ada aku dan suamiku, dan kita kadang bisa sama-sama sibuk gitu. Makanya sekarang aku mulai bikin jadwal quality time. Meskipun kita tiap hari itu cium-ciuman, peluk-pelukan gitu kan, tapi itu ternyata masih kurang gitu. Jadi quality time-nya itu masih kurang. Jadi buat kamu yang mungkin juga ada di posisi yang sama, sering mimpi gitu ya, coba hanya kamu sendiri sih yang bisa tahu. Coba refleksikan kembali gitu, kira-kira penyebab mimpi ini apa ya, dan kamu bisa cerita sama pasangan kamu untuk sama-sama cari solusinya gitu. Karena kita memang butuh teman untuk curhat gitu. Kalau aku nggak pernah curhat sama orang lain ya, kecuali keluarga gitu. Dan sekarang aku punya channel YouTube, punya TikTok, aku share sih memang, dan itu lumayan membuat aku jadi bersemangat gitu, mulai bersemangat lagi menghadapi anxiety aku ini gitu. Nah, tetap semangat ya pejuang asam lambung. Jangan lupa, jangan dilongkap obatnya, jangan di skip ya. Sampai sekarang alhamdulillah aku tidak dikasih antidepresan. Aku pernah diresepin clobazam, tapi ternyata efeknya waktu itu aku minum ketika anxiety aku lagi kambuh, lagi naik. Aku minum, aku dikasih yang 10 mg. Tiba-tiba dek, jantung aku begitu. Terus pusing, mual, badan jadi nggak enak gitu kan. Kata dokter sih memang kalau aku mau terusin selama seminggu, maka setelah seminggu oke-oke aja. Cuman kan itu ada dek di jantung aku gitu ya. Dokter nggak berani kasih aku itu lagi. Jadi aku so far hanya minum obat penenang aja ya, benzodiazepin. Aku nggak minum antidepresan. Nah, tetap semangat semuanya ya. Aku akan share terus cerita atau perjalanan anxiety aku. Sekarang aku udah bisa pakai makeup. Tadinya aku mandi aja nggak mau ya. Males rasanya, males mandi, males ngapa-ngapain deh pokoknya gitu. Cuman kerja pun rasanya juga males, tapi kan memang harus, itu tanggung jawab ya, jadi mau nggak mau harus dilakukan. Sekarang aku sudah bisa aktif, sudah bisa loncat-loncat ke sana kemari gitu ya. Semangat selalu dan cepat sembuh. Thank you, bye bye.